Mulai sekarang? Boleh, Mama. Ya. Ya, aku bisa delay gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 7 yang beranggotakan Abid Taramdiati Ismi, Istighfar Al-Hidayah, Rena Amelia, dan saya sendiri Anissa Nurhuda. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengaruh media xenofri pada ekspansi sel punca mesencrim untuk aplikasi klinis. Mesenchymal stem cell ini pertama kali dikemukakan oleh pada tahun 70. Ini bersifat multiput sumsum tulang dan darah tepi. Sekitar 0,01 sampai 0. Dia karakteristik yang diterbitkan oleh International Society for Cellular Therapy atau ISCT. Mesenchymal stem cell ditentukan oleh 3 sifat utama, yaitu kemampuan kepatuhan plastis, yang kedua ekspansi penanda permukaan spesifik, CD73, CD90, dan CD105, dan kurangnya ekspresi antigen hematopoietik, CD45, CD43, CD14, CD11T, CD79A, CD19, dan HLA-DR. Dan yang ketiga yaitu diferensi multipoten dari osteosit, kondrosit, dan adiposit. Maaf, mulai ke bawah, belum berubah. Pada penggunaan mesenchymal stem cell ini, diperlukan pengkulturan yang mana kultur ini ditujukan untuk pertumbuhan proliferasi sel dan untuk mempertahankan karakteristik dari sel punca selama ekspansi sel. Media konvensional yaitu media basah yang dilengkapi dengan FBS. FBS ini yaitu beta-blotin serum yang menyediakan faktor pertumbuhan, hormon, protein, perekat, dan faktor lain yang penting untuk proliferasi dan pemeliharaan sel. Beta-blotin serum ini berasal dari janin sapi dan akan menyebabkan resiko. Yang mana resiko yang disebabkannya ini yaitu dapat menimbulkan risiko transfernya faktor genetik hewan ke pasien dan dapat membawa komponen xenogenik yang dapat menyebabkan respon imunologis saat diinfuskan ke pasien. FBS ini dapat membawa patogen yang berasal dari hewan seperti bakteri atau virus yang dapat dikeluarkan ke mesenchymal stem cell selama pengkulturan sel. Selain itu, bahan yang tidak ditentukan dan variasi base to base dapat dipengaruhi keakuratannya, hasil penelitian, dan hasil terapi.
Seiring dengan peningkatnya permintaan pengguna mesenchymal stem cell untuk aplikasi klinis, teknologi media sel yang inovatif untuk mengkultur mesenchymal stem cell telah dikembangkan, yang mana yang telah dijelaskan bahwa fetal bovine serum ini beresiko, maka dari itu eh, terdapat media yang dapat mengertinya yaitu dengan media xenofree, contohnya pada human serum, yang mana human serum ini lebih aman dan dapat mempertahankan karakteristik dari mesenchymal stem cell secara efektif untuk aplikasi klinis. Kemudian, human serum ini baik dalam hal mempromosikan proliferasi sel dan melestarikan karakteristik sel induknya. Penggunaan human serum ini yaitu untuk menghilangkan faktor hewani, yang mana dapat meminimalisir resiko terjadinya infeksi karena faktor non-manusia. Strategi untuk membuat media xenofree untuk kultur mesenchymal stem cell ini yaitu yang pertama penggantian total beta serum dengan suplemen manusiawi yang berasal dari manusia seperti human serum, human platelet lysates, serum atau plasma tali pusat manusia, atau human plasma suplemen turunan untuk media kultur sel. Dan yang kedua ini memformulasi media dengan media menggunakan zat murni sintetik, rekombinan atau turunan manusia tanpa penambahan serum sebagai suplemen. Nah, selanjutnya ada penggantian FBS dengan HUCS atau HUCP. Penggantian ini sama seperti sebelumnya, yaitu lebih aman dan dapat mempertahankan karakteristik mesenchymal stem cell secara efektif untuk aplikasi klinis. HUSC atau HUCP ini dapat diambil dari seluruh darah, tali pusar, atau sebagai produk sampingan dari prosedur pemisahan sel punca hematopoietik atau HSC yang digunakan untuk krioperasi. Kemudian HUCS ini memanfaatkan sumber bahan baku yang tersedia, yang mana bekerja sama dengan bank darah tali pusar ketika untuk memproduksi suplemen HUCS atau HUCP ini dalam skala yang besar. Kemudian HUCS atau HUCP ini memiliki kadar faktor pertumbuhan endotel vaskuler, faktor perangsangan koloni granulosit, faktor pertumbuhan epidermal, dan faktor pertumbuhan fibroblast dasar yang jauh lebih tinggi daripada plasma darah manusia dewasa. Sehingga HUCS atau HUCP ini merupakan suplemen potensial untuk media xenofree untuk pertumbuhan sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alpita. Penggunaan human serum ini yaitu penggunaannya bisa dari human serum autologous atau allogenik. Namun pada human serum autologous ini terbatas karena ketersediaannya yang rendah dan variabilitas di antara sumbangan HS yang berbeda. Nah, pada HS allogenik yang dikumpulkan lebih disukai untuk kultur MSC. HS yang telah disetujui untuk digunakan dalam terapi sel dari berbagai produsen seperti Sigma Aldrich, Panbiotic, dan Life Science. Penggunaan media dilengkapi HS untuk ekstasi MSC bervariasi di antara kelompok dan jenis MSC yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alpita.
Baik, terima kasih Teh Anissa. Selanjutnya yaitu MSC dapat menjaga bentuk morfologinya. Berdasarkan dari literatur yang kami dapat atau kami temui, MSC yang dikultur dalam media xenofree ini dapat melestarikan atau mempertahankan morfologinya, yang mana secara umum mesenchymal stem cell ini berbentuk spindle shaped, yang mana bentuk spindle shaped ini serupa dengan MSC yang dikultur pada media konvensional dengan penambahan FBS atau fetal bovine serum yang dijadikan sebagai sumber nutrisi dalam kultur stem cell. Nah, homogenitas morfologi stem cell homogenitas morfologi mesenchymal stem cell selama proses kultur pada media xenofree ini memungkinkan MSC untuk dapat mempertahankan karakteristiknya lebih baik daripada MSC yang dikultur pada media konvensional. Sebagaimana salah satu ciri untuk keberhasilan kultur stem cell itu di mana stem cell yang dikultur tidak terjadi perubahan pasca kulturnya, yang mana morfologi ini dapat menjadi salah satu ciri yang paling mudah untuk dilihat karena morfologi itu paling terlihat ketika diamati di bawah mikroskop. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana bentuk spindle shaped itu bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, berikut adalah bentuk mesenchymal stem cell, yaitu spindle shaped yang kami ambil dari literatur tambahan yang berjudul Mesenchymal Stem Cell Avoid Allogenic Rejection dari Journal of Inflammation volume 2 halaman 8 yang ditulis oleh Ryan, Bari, Murphy, dan Mahon pada tahun 2005. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan poin dengan judul Mesenchymal Stem Cell yang dikultur dalam media xenofree menunjukkan marker yang khas pada permukaan. Menurut data dari Al-Saki dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa mesenchymal stem cell pada media mesencult XF, media ini merupakan salah satu media komersial. Nah, pada media ini menunjukkan penurunan yang signifikan pada marker CD90. Hasil dari beberapa literatur menunjukkan bahwa kondisi xenofree dan serum-free dapat mempengaruhi ekspresi MSC secara khusus melalui penurunan dalam tingkat ekspresi dari beberapa marker. Nah, menurut ISCT, umumnya marker pada MSC itu terdiri dari lebih dari 90% harus mewakili marker antara lain seperti CD73, CD90, dan CD105. Lalu kurang dari 2% harus menunjukkan ekspresi dari marker seperti CD45, CD34, CD14, atau CD11B. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ini MSC yang dikultur pada media xenofree mempertahankan kemampuan multipotennya. Seperti pada poin ketiga, yaitu mesenchymal stem cell yang dikultur pada media xenofree dapat mempertahankan morfologi spindle shaped-nya. Pada poin ini juga menunjukkan salah satu ciri keberhasilan kultur stem cell yang mana selnya tidak berubah pasca kultur. Berdasarkan dari literatur yang kami temui juga, dibandingkan dengan MSC yang dikultur pada media konvensional dengan penambahan FBS, MSC yang dikultur pada media xenofree ini dapat mempertahankan sifat multipotennya yang lebih baik, yang mana dapat diasumsikan juga bahwa mesenchymal ini memiliki lebih kecil kemungkinan untuk mengalami diferensiasi secara spontan. Lalu MSC yang
kultur pada media xenofri ini dapat mempertahankan kemampuannya untuk berdiferensiasi menjadi osteosit, kondrosit, dan adiposit, yang mana merupakan salah satu ciri dari mesenkimal stem cell yang berdiferensiasi menjadi jaringan mesodermal. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya pada tabel kedua itu bisa kita lihat tabel kedua pada PMCS-nya itu ada selain mempertahankan karakteristik MSC media untuk mengekspansi MSC harus memastikan bahwa MSC dapat berkembang biak dengan baik untuk mempertahankan jumlah sel yang cukup dalam periode kultur tertentu untuk aplikasi klinis. Pada media xenofri secara signifikan mempromosikan profesiasi FSC dibandingkan dengan media yang mengandung FPS. Nah, pada poin pertama, kriteria media untuk eksplorasi MSC yaitu mempertahankan karakteristik MSC. MSC dapat berkembang biak dengan baik. Nah, pada poin kedua, populasi doubling times DPT atau waktu pengadaan populasi, yaitu indeks kinetika pertumbuhan MSC di mana semakin rendahnya DPT dan semakin cepat lajunya pertumbuhan sel. Lalu pada poin ketiga, hasil DPT MSC kultur dalam media xenofri yang berbeda menunjukkan media yang dilengkapi SCC, yaitu penurunan kemampuan untuk mendukung proliferasi MSC dibandingkan dengan media pelengkapi SPS. Pada poin keempat, MSC yang dikultur dalam media yang dilengkapi dengan 10% AS akan lebih cepat dibandingkan yang dikultur dengan media yang dilengkapi dengan 10% FPS. Tetapi tidak dapat perbedaan signifikan dengan media xenofri AS atau FPS. Pada poin kelima, HPL mendukung purifikasi MSC. Hawida dan kawan-kawan, MSC yang dapat dikultur dalam media yang disubstansikan HPL tumbuh lebih cepat dan memiliki DPT yang lebih rendah daripada yang dikultur di media yang disubstansi FPS. Lalu di poin selanjutnya, media XGS SPM lebih disukai karena keamanan, konsistensi, dan kapasitasnya untuk mendukung purifikasi MSC. Namun, media yang tidak mungkin. Lalu penguasaan pada MSC yang media sesuai untuk MSC. Imunomodulator
Molekul regulator semakin dikembangkan. Potensi nah gambar normalisasi ke media ada penelitiannya itu dalam media yang kekurangannya sendiri. XFS sumber